Arpan kasihan nih, napukul Yasin sampai Yasin Arpan berdarah kasihan nih. Wih kenapa sampai begini menana weh puang. Wih, jangan kau duduk Arpan, jangan kau begitu salah. Ini sukoh lah caput terang. Duduk Arpan. Di mana? Gara-gara. Hai everyone, hari ini kita akan membahas analisis sosiologi dari sebuah kasus nyata yang cukup memprihatinkan guys. Di suatu sekolah di SMP Negeri 1 Baibunta Selatan, Kabupaten Lawu Utara, di mana seorang guru bernama Arpan Lisman mengalami penganiayaan oleh muridnya sendiri yang berinisial YS. Kasus ini penting sekali kita bahas karena menyangkut hubungan sosial di lingkungan pendidikan, khususnya antara guru dan murid. Nah, kali ini kita akan membedahnya perlahan menggunakan kacamata sosiologi. Peristiwa ini bermula saat guru melakukan pengecekan kehadiran dan mendapati kelas hampir kosong. Saat mencari ke lingkungan sekolah, guru menemukan beberapa siswa di depan kantor sekolah. Ketika diminta kembali ke kelas, siswa-siswa tersebut melarikan diri dan hanya menyisakan satu murid, yaitu YS. Saat terjadi interaksi di dalam kelas, guru secara refleks menendang bagian belakang murid tersebut, namun konflik ini tidak berhenti di situ. Beberapa saat kemudian, murid tersebut kembali sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan langsung melakukan pemukulan secara brutal terhadap guru. Akibat korban mengalami luka robek di alis, pendarahan, dan memar di area wajah hingga harus mendapatkan perawatan medis dan melapor ke pihak kepolisian. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk konflik dan jenis konfliknya. Pertama, jenis konflik pada kasus ini adalah konflik antar individu. Kenapa? Karena konflik ini melibatkan dua individu secara langsung, yaitu satu guru dan satu murid. Meskipun status mereka berbeda, tetap saja yang berkonflik adalah individu, bukan kelompok. Selain itu, konflik ini juga bersifat vertikal karena terjadi antara pihak yang memiliki perbedaan kekuasaan dan status sosial. Kedua, bentuk konflik dalam kasus ini adalah konflik fisik atau kekerasan. Konflik ini bersifat terbuka karena terjadi secara langsung dan terlihat oleh lingkungan sekitar serta menimbulkan dampak fisik yang nyata. Perlu ditegaskan, konflik ini bukan konflik ras, suku, agama, politik, atau internasional, melainkan murni konflik sosial akibat interaksi yang tidak terkendali. Kalau ditanya apa sih penyebab konfliknya? Yang pertama, rendahnya pengendalian emosi murid. Murid tidak mampu mengelola kemarahan saat ditegur. Kedua, pelanggaran norma sosial dan norma sekolah, terutama norma kesopanan, norma hukum, dan norma pendidikan. Ketiga, komunikasi yang tidak efektif. Tindakan refleks guru justru memperparah situasi dan memicu konflik lanjutan. Keempat, menurunnya penghormatan terhadap otoritas guru. Guru yang seharusnya dihormati justru menjadi sasaran kekerasan. Dan kelima, pengaruh lingkungan sosial yang bisa saja menormalisasikan perilaku kasar dan agresif. If you know guys, konflik ini tentu menimbulkan banyak dampak. Pertama, dari sisi fisik, guru mengalami luka serius. Kedua, dari sisi psikologis, korban bisa mengalami trauma dan rasa tidak aman saat mengajar. Tiga, dari sisi sosial, hubungan antara guru dan murid menjadi renggang, bahkan bisa menurunkan wibawa guru di mata siswa lain. Sedangkan, dari sisi intuisi, citra sekolah menjadi buruk dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan pendidikan. Untuk penyelesaian konflik ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, penyelesaian konflik melalui jalur hukum atau adjudikasi. Karena kasus ini sudah masuk ranah pidana. Kedua, mediasi dan pembina baik terhadap korban maupun pelaku dengan melibatkan sekolah dan orang tua. Ketiga, upaya preventif seperti pendidikan karakter, penegakan tata tertib sekolah, serta pembinaan pengendalian emosi bagi siswa agar konflik seru tidak terulang.
Sekarang kalau kita petakan konfliknya, yang pertama pihak yang terlibat secara langsung adalah guru sebagai korban dan murid sebagai pelaku. Dan pihak yang tidak langsung adalah sekolah, siswa lain, orang tua, dan masyarakat. Kepentingan yang bertentangan adalah guru ingin menegakkan kedisiplinan, sedangkan murid menolak otoritas. Lalu konflik ya adalah teguran, lalu reaksi emosional, dan kekerasan fisik. Kasus ini bisa dijelaskan dengan beberapa teori sosiologi. Yang pertama, teori konflik Karl Marx yang melihat konflik sebagai akibat ketimpangan kekuasaan dalam hubungan sosial. Kedua, teori sosial Travis yang menjelaskan bahwa lemahnya kontrol sosial menyebabkan perilaku menyimpang. Ketiga, teori Emil Durkheim yang menyatakan bahwa lunturnya nilai dan norma sosial dapat memicu tindakan agresif. Okay guys, from these cases, we can learn bahwa konflik di sekolah tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari interaksi sosial yang gagal, lemahnya nama, dan buruknya pengendalian emosi. Karena itu, sekolah seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar, bukan arena kekerasan. Thank you so much. Semoga analisis ini bisa menambah pemahaman kita tentang konflik sosial dalam kehidupan nyata.